Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini akan melaksanakan ibadah seperti biasa. Yang pasti di hari Minggu yang cerah ini, hari Minggu yang ceria ini, saya merasakan semangat pagi karena baru kali ini saya hari Minggu bangun pagi. Ya puji nama Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan tujuan kita untuk hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya dan kita mampu untuk menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang pastinya ini bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kuat gagah kita, namun karena penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dari awal, pertengahan hingga akhir hidup kita. Dari awal kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Kami undang bangkit berdiri, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Yesus, menyenangkanmu, senangkanmu Yesus. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Dia, menyenangkanmu Yesus. Haleluya, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Senangkan hatimu Tuhan, hanya itu kerinduan kami Yesus. Haleluya, kami Tuhan, menyenangkan hatimu Yesus. Hanya Engkau Tuhan layak disembah Yesus. Haleluya, Yesus, senangkan Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya Engkau Yesus, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya menyenangkanmu Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkaulah pedoman dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, kami yang kurang sempurna ini Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk selalu hidup kudus di dalam nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan-Mu, atas kesalahan kami Tuhan, atas Engkau. Kami mohon ampun dari-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk hari-hari berikutnya, setiap langkah kami, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Mampu memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami akan
memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau urapi. Jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, yang melalui ibadah online Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Engkau mengerti setiap keluh kesah kami, setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kekhawatiran itu hilang Tuhan. Di dalam Engkau kami dapat menghadapi semua ini, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami semangat Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Ada semangat hari ini? Puji Tuhan. Kita akan pujikan bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita angkat pujian dari awal dengan penuh semangat. Aku ingin selalu berada di hadirat Yesus. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengedarkan kantong kolekte. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Izin Bapak Robert bisa membantu mengedarkan kantong kolekte. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Izin Bapak Robert untuk berdoa kolekte ini. Amin. Kita akan sambut sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian dari awal. Selidiki aku, Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kami undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kami telah berada bersama-sama di hadirat-Mu ya Bapa. Dan selama ini kami selalu mohon perkenanan-Mu atas hidup kami yang telah menerima segala kasih dan kemurahan Tuhan ini. Sekarang ya Bapa, di saat-saat seperti sekarang ini kami sangat merindukan untuk persekutuan baik sesama kami, apalagi kepada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk bisa memandang dan mencari wajah-Mu Bapa. Kami selalu rindu yang selama ini kami masih belum bisa melakukan segala sesuatu yang sebebas-bebasnya menurut keinginan kami, tetapi kami masih dibatasi oleh adanya aturan-aturan protokol kesehatan ini. Maka itulah Bapak, kami kurang sekali di dalam bersekutu ini, tapi kami selalu berharap pada Tuhan, Engkau campur tangan di dalam urusan-urusan rohani kami secara pribadi, agar kami tetap disegarkan oleh kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami untuk kembali belajar dan menerima firman-Mu. Beri kami pengertian agar kami terus bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Ya, kita masih tetap jaga kesehatan kita masing-masing, ya, supaya kita tetap di dalam kondisi yang sehat, ya, untuk hari-hari yang seperti sekarang ini. Ya. Baik, marilah kita bersama-sama untuk
menerima firman Tuhan, ya. Apa yang bisa kita kerjakan dan yang kita persiapkan dalam sehari-harian kita, ya. Saya memakai satu judul, mau ikut Tuhan Yesus, ya. Satu pertanyaan, mau ikut Tuhan Yesus? Mau orang akan menjual bulan yang lalu orang jual sapu sikat itu dipikul gitu. Saya kebetulan di depan situ, lalu dia berarti, Pak, monggo Pak, ya. Kangge sangu wangsul teng Seragen. Waduh, kok Seragen, nonton mriki itu mundi, mriki teng kene Mojosari atau inggih Mojosari. Oh, kursi mriki to. Mboten tilem teng ngene niku. Wah, orang ini butuh uang untuk pulang, batin ke saya. Ya sudah, saya beli beberapa. Ya. Saya lihat nyusui itu loh, pakai dong. Jadi kisah. Ya bukan itu, soal itu memang dagang, orang dagang biar. Lalu, ya. Pak pun pitados sama Gusti Yesus. Kalau niku yang Islam, mak, oh nggih sampun, nggih sregep mawon swidadae kayak gitu. Kalau perlu Tuhan Yesus, saya punya Tuhan Yesus, Pak itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya memang itulah satu kesempatan, jadi tidak semua orang mau ikut Yesus, ya, hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita juga memberitahukan tentang Tuhan Yesus yang kita miliki ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 14. Ayatnya yang 25. Di situ judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya ini biasa. Lukas ya 14 ayat 25, satu ayat saja kita baca sama-sama. Lukas 14 ayat 25, demikian bunyinya, 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, satu lagi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Saya tidak tahu bahasa aslinya gimana dan saya nggak bisa belajar bahasa aslinya, ya. Nggak punya kamus, nggak punya kitabnya, ya. Tapi yang kita pinyai saja sekarang ini, yang seperti yang kita baca ini, ya, ini sangat membingungkan sebetulnya kata-kata ini. Biasanya kita mendengar secara secara acak saja, ya, untuk mengikut Yesus adalah pikul salib, membenci bapaknya, membenci ibunya, saudaranya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Ya, pikiran kita cuma ikut Yesus gitu loh. Seperti itu. Ini pikiran yang global gitu ya, yang gede gitu. Itu yang bisa kita tangkap sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Ya memang seperti itu. Gembala-gembala atau pendeta-pendeta senior yang
yang mengkhotbahkan seperti itu. Jadi pikiran kita termakan ke sana. Sebenarnya kalau kita lihat di sini sangat membingungkan kita gitu. Kalau kita teliti ya. Mengikut Yesus ya. Pada satu kali berdiri mengikut Yesus dalam perjalanan. Mengikut Yesus. Jelas ini mengikut Yesus dalam perjalanan. Ya. Yang ayat 25 itu untuk menjadi muridku. Ini harus misalkan ini klop lah gitu klop. Tapi yang disebut mengikut situ ya gemeruduk atau beramai-ramai ya. Tadi berduyun-duyun banyak orang mengikut Yesus ya. Berduyun-duyun mengikut Yesus. Tidak mengikut Yesus di sini tidak seterusnya sebenarnya kalau berduyun-duyun mengikut Yesus gitu ya. Paling ya berapa lama lah dia bertahan ya. Mungkin kalau pindah ke tempat yang lain mungkin mereka sudah tidak lagi mengikuti berduyun-duyun kan, tidak seperti itu ya. Tapi pengertian kita mengikut Yesus ya mengikut seperti kita-kita ini iman, mempunyai semangat untuk mengikut gitu. Seolah-olah kita tidak bisa terpisah sama Tuhan ya. Itu pengertian yang kita tangkap itu mengikut seperti itu. Jadi bukan hanya berduyun-duyun, rame-rame, tidak ya. Nah, kalau kita mengikut Yesus seperti itu, lalu kita mengatakan harus membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci anak-anaknya, mengikut Yesus itu sangat gimana ya ini ya. Memang ada Tuhan mengatakan yang ayat yang 20 tadi, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi itu mengikut yang seperti itu ya, yang dikatakan oleh Tuhan itu seperti itu, bukan hanya seperti berduyun-duyun. Saya coba lagi. Ya. Ayat 26 tadi sudah ya. Ya. Jikalau seseorang datang kepadaku ya, dan ia tidak membenci saudaranya, datang kepadaku tidak membenci saudaranya ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini juga gini, jadi datang di situ ya, itu sepertinya tadi mengikut ya dengan iman gitu, dengan percaya. Murid-muridnya seperti itu, murid-murid yang 12 itu seperti itu ya. Tetapi kalau bahasa Jawa lain lagi juga. Menawa ana wong kang sowan ing ngarsaku. Sowan itu bukan berarti mengikut ya. Sowan itu datang, mengunjungi, sowan, besuk gitu misalnya, sowan. Ya, ini. Jadi hal ini kalau sowan datang kepada Tuhan lalu membenci bapaknya, ibunya, nah tidak seperti itu gitu. Atau menjadi murid hanya sowan saja kepada Tuhan, masa harus membenci bapaknya ya. Jadi mari Bapak Ibu kita memang sungguh-sungguh perlu, siapa yang berhikmat hendaklah mengerti itu. Tuhan Yesus pernah mengatakan itu, siapa yang berhikmat hendaklah mengerti. Artinya menangkap sesuatu yang dikatakan Yesus itu bukan secara mentah-mentah begitu saja, tapi pakailah hikmat gitu loh. Karena apa? Karena penulisan ini yang ditulis oleh seseorang yang memang itu ilhamnya, terus memang nggak salah gitu ya. Tapi kan untuk hal ini kita perlu juga berhikmat untuk mengerti ya. Memang di sini dikatakan siapa yang tidak bisa membenci bapaknya ibu itu bukan muridku. Nah kalau gitu kan kita memisahkan diri dengan bapak ibu kita. Nah ini kan kita nggak cocok yang seperti ini gitu. Padahal ibu bapak harus kita hormati, kita sebagai anak-anak kan gitu. Nah anak-anak sebagai menurut ibu bapaknya, nggak boleh membantah. Ibu bapaknya nggak boleh menyakiti hati anaknya.
Kan itu ada hubungan-hubungan seperti itu. Kalau ini membenci dan lain sebagainya, memisah hal demikian. Ya, yang dimaksud itu tidak seperti yang berbunyi seperti itu. Bagaimana kita mempunyai hikmat untuk mengerti. Jadi kita terjemahkan lagi dengan batin kita sebenarnya itu. Ya. Kita terjemahkan. Masa kita harus membenci bapak kita? Kalau bapak kita perlu pertolongan gimana? Aku sudah jauh dari bapak karena bapakku tidak ikut Yesus, saya ikut Yesus. Aku menjadi muridnya Yesus, bapak belum menjadi murid Yesus. Wah, jauh kali. Ya, itu kan tidak yang seperti itu. Sebab kalau kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, tentu saja kita bisa mengasihi yang kelihatan. Mengasihi yang kelihatan bisa, mengasihi yang tidak kelihatan juga bisa. Kalau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, tentu saja kita tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, kan gitu. Nah, ini loh, ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, kita betul-betul, ya, kita menggunakan akal kita menggunakan hikmat kita atau bijakan kita, kebijaksanaan kita untuk selalu menanggapi firman Tuhan yang secara benar itu. Nah, jadi untuk mengikut Yesus tadi, ya, memang tidak semudah itu, banyak dalih, banyak kendala, banyak alasan dan lain sebagainya. Dan yang di sini kita paparkan di dalam satu perikop ini, ya, satu perikop kecil ini, yaitu bahwa ada sesuatu yang menjadi penghalang sebenarnya di situ dikatakan seperti satu, yaitu masalah-masalah keluarga dan kepentingan. Ya. Keluarga tadi adalah seperti orang-orang yang harus kita bagaimana kita menanggapi hubungan kita dengan keluarga, ya. Itu satu. Kedua adalah mengenai berapa sih pengorbanan yang harus kita korbankan untuk kita mengikut Yesus ini. Jangan sampai hal ini keliru. Jadi memang perlu diperhitungkan, bukan asal yang pertama tadi, ya, berduyun-duyun tadi, ya. Kacarita Gusti Yesus banjur tindak kaderekake wong akeh gumruduk berduyun-duyun. Jadi bagaimana orang mengikuti Yesus berduyun-duyun itu tanpa perhitungan sebenarnya. Kalau kita mengikuti Yesus secara pribadi dan itu menempatkan kita sebagai muridnya, ya, maka ini betul-betul harus diperhitungkan. Jangan sampai membuat kita akan menyesal di kemudian hari atau tidak sampai setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini biasanya dilakukan oleh penyampai-penyampai Injil atau penginjil-penginjil yang tidak terfikirkan lebih jauh lagi, lebih jauh pemikiran kita tentang orang yang kita beritahukan untuk mengikut Yesus. Ikut Yesus itu pasti diberkati, ikut Yesus itu pasti begini, ikut apa? Jadi menarik. Sebetulnya itu kalau memang orang itu tertarik karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, pasti dia tidak akan tetap mengikut. Silakan menyampaikan Injil tanpa disertai dengan iming-iming gitu loh. Jangan sampai pahala banyak, pahalanya gini. Pahala di sini juga pahala di sana gitu. Enggak perlu sebetulnya itu. Karena di dalam hati seseorang itulah gambaran hati mereka itu bagaimana bisa firman yang ditabur, ya.
Seperti orang menabur, kan gitu, perempuan penabur. Ya itu aja, ditabur aja. Kalau mereka memang mempunyai hati yang baik, tentu akan menerima dan bisa berbuah. Tapi kalau tidak, ya jadilah seperti apa hatinya gitu. Ya. Jadi ada perhitungan secara khusus bagi kita yang mengikuti Yesus. Sekarang ini pun sudah sekian lama kita juga perlu perhitungan tersendiri agar kita ini bisa enggak. Jangan-jangan kita bernasar seenaknya tidak bisa membayar, ya. Berjanji seenaknya tidak bisa menepati janji. Wah, itu tambah baik lagi mengikut Yesus yang seperti itu. Jadi ada perhitungan seperti orang yang di situ bagaimana mendirikan bangunan, ya. Itu harus diperinci. Betulkah saya bisa mendirikan bangunan ini dengan baik? Ya, juga persiapan kalau berperang gitu, punyakah kemampuan atau kekuatan untuk bisa berperang melawan lawan yang kita hadapi itu. Ini mengikut Yesus. Jangan-jangan nanti kita tidak bisa memenuhi apa yang keluar dari putusan kita sendiri gitu. Kita memang sudah lama mengikut Yesus, tapi tidak pernah menghitungkan hal-hal seperti ini, memperhatikan ini. Ya. Lalu kita seenaknya saja menjadi pengikut atau muridnya Yesus. Ya. Jadi kita betul-betul untuk bisa memberikan diri ini sesuai dengan apa yang kita miliki. Carilah hikmat seperti yang ada dalam dirimu sendiri tanpa lain-lain. Ya. Untuk itulah kita perlu berhitung mengikut Yesus itu. Supaya keputusan kita ini keputusan yang baik, keputusan yang kita adakan keputusan yang final gitu, sehingga tidak tawar-tawar lagi, ya, tidak tawar-tawar lagi. Ya, kita bisa menjadi semangat, kita bisa menjadi sungguh-sungguh, dan kita tidak akan menjadi lemah atau lengah gitu. Ya. Dalam hal mengikut Yesus ini, memang sulit untuk bisa kita pertahankan di dalam diri kita ini. Kalau secara normal ya kita bisa berjalan secara normal, dan secara normal ini bisa kita secara di bawah nilai normal atau bisa di atas nilai normal gitu. Ya. Kalau nggak ada apa-apa, coba orang Kristen itu enak ayem gitu, ayem, tapi nggak ada penginjilan. Gitu. Nggak kokoh, ya, nggak kokoh imannya, itu ayem-ayem, adem ayem. Tapi kalau banyak tantangan, justru orang di situ kelihatan sekali iman orang itu, gitu. Ya. Banyak kejadian-kejadian ya di sekeliling kita ini. Ya. Kalau gereja sedang ditekan, wah itu darah bisa mendidih, iman bisa semangat kuat gitu. Coba kalau tidak ada apa-apa, ayem, tenang gitu. Berdoa juga, alah, nggak ada apa-apa ya. Berdoa seenaknya. Tapi kalau ada masalah doanya, waduh, ya. Jam 12 bengi, ya tangi, jam 3 tangi berdoa. Tapi kalau biasa saja, setengah 4, jam 4 bangun, oh durung jam 5, kan ya, oh durung jam 5 kan gitu. Tidur lagi sebentar lagi kan. Jam 5, belum setengah 6 gitu ya. Enak gitu. Itu kadang-kadang kawan, terima kasih Tuhan, gitu aja. Terima kasih Tuhan, saya bangun siang ini.
Ya seperti tidak ada tanggung jawab rohaninya gitu loh. Itu ketenangan yang kita dapati itu bisa membuat kita menjadi salah kaprah gitu ya. Kita tidak akan. Tapi kalau kita dibuat punya masalah satu, memang kita ini wah Tuhan kok begini, tapi membangkitkan satu semangat, satu kemauan untuk menjadi wajah Tuhan gitu. Betul-betul dia berdoa, kalau berdoa itu betul-betul ya. Berjanji ya betul-betul, Pak, jam berapa saya berdoa Tuhan gini. Tapi kalau tenang-tenang nah, ya. Jadi ada perhitungan Bapak Ibu ya. Kalau di sini Tuhan Yesus memaparkan ada hitungan-hitungan bagaimana bangunan, bagaimana berperang, itu adalah perhitungan-perhitungan untuk kita bisa mempertahankan iman kita. Anggaplah kita ini setiap hari ada tantangan gitu. Hari yang kita hadapi pagi-pagi itu ya seterusnya berapa tahun ini ya harus kita hadapi dengan bahwa disitulah ada tantangan-tantangan itu untuk kita bisa paling tidak bertahan di dalam iman kita, sehingga kita bisa memberikan diri ini kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kerjalah yang sungguh-sungguh, kalau pelayanilah sungguh-sungguh, kalau mengajar layanilah dengan sungguh-sungguh, kalau memberikan nasihat layanilah dengan menasihati yang sungguh-sungguh. Itulah pengikut Yesus, murid-muridnya Yesus ya. Itu. Yang lain adalah tentang hal kekayaan. Kekayaan atau kepentingan diri sendiri ini, kekayaan ya, yang bisa kita miliki ini. Ya. Bagaimana kekayaan itu? Sudahkah kita perhitungkan dengan baik-baik atau tidak? Ya. Artinya kalau kita ini diumpamakan sebagai garam gitu, kalau sudah kehilangan asinnya untuk apa? Ya artinya tawar, enggak apa, hati yang tawar, enggak bisa kita berbuat segala sesuatu. Bagaimana menempatkan diri sebagai pengikut Yesus atau sebagai murid Yesus, enggak bisa, karena enggak punya pegangan lagi, ya, enggak punya rasa asin, ya, enggak ada kuasa, enggak ada kekuatan, ya. Ya adanya cuma ya inilah gitu. Ya itu yang mempersulit kita. Ini jadi pengikutan kita menjadikan kita murid Yesus itu memang tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ada saja ya, rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Ya memang itulah yang harus kita harapkan sebenarnya. Itulah yang membuat kita bisa melihat dengan sesungguhnya ya, bagaimana pengertian kita dalam mengikut Yesus. Ada tantangan ya. Kesibukan-kesibukan itu juga merupakan tantangan sendiri, dan itu banyak membuat saya sadar ya. Saya sudah komitmen Tuhan, saya tak, kalau sore ya, kalau sore saya tak ingin berdoa paling enggak gitu ya, berdoa Tuhan, entah berapa menit gitu, pokoknya saya berdoa Tuhan. Ya. Coba kalau ada kesibukan dan belum selesai sibukan itu, pas sudah jamnya, mau kita berhenti, Allah kurang didik, ya. Kurang didik lu Tuhan, kurang didik. Akhirnya ada terlambat, habislah waktu. Ya, kita tidak jadi berdoa lagi. Ya Tuhan nanti tak rangkep, tak rangkep nanti malam tak rangkep. Yang bereset lagi seperti hal-hal seperti itu. Ya. Kendala-kendala inilah yang tidak bisa kita pikirkan secara rinci. Ya. Tidak akan bisa
mengikut Yesus, tidak bisa memberikan keinginan-keinginan Tuhan atas hidup kita ini. Kapan kita sowan kepada Yesus? Kapan kita datang kepada Yesus? Mengikut, ya, mengikut atau sowan kita, berdoa, sowan kita, datang kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu atau Saudara, kita hal ini memang sedikit pikiran kita ke arah situ. Ya. Kita banyak disita waktu kita oleh kesibukan kita, pertama. Kedua adalah kewajiban-kewajiban atau pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengurusi keluarga atau rumah tangga itu. Ini merupakan semua adalah beban-beban yang harus kita selesaikan pada waktunya. Ya. Tapi ingat, di tengah-tengah ini kita juga punya, ya, komitmen atau janji-janji kepada Tuhan. Walaupun itu tidak terucapkan, tapi hanya di dalam hati misalkan. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita miliki sepanjang hari kita ini. Kalau ini tidak akan bisa kita lihat, tidak bisa kita pilah dengan seksama, kita tidak akan bisa membedakan lagi waktu mana untuk Tuhan, mana untuk kita atau diri kita sendiri. Tidaklah itulah ya pertimbangan kita, bagaimana kita mempunyai hikmat dan kita mengerti. Jangan digebyah uyah lagi dengan pengertian-pengertian bahwa mengikut Yesus ya harus pikul salib tiap hari. Artinya itu saja yang kita ya, harus memberikan diri dan yang lain-lainnya itu kita sisihkan gitu. Itu tidak akan bisa seperti itu. Ya. Tetap kewajiban kita, tetap janji kita kepada sesama kita harus kita penuhi. Kalau memang itu janji. Kalau tidak, ya kita akan tidak memenuhi janji kita ini. Dan itu mengandung risiko-risiko tersendiri. Kalau saya diingatkan di janji Israel kepada Gibeon, ya, Gibeon ini memang orang Kanaan yang dengan liciknya ya telah membuat janji kepada orang Israel bahwa dia ini orang jauh, ya, jadi perlu berdamai. Padahal Tuhan ini yang harus dimusnahkan. Tapi Gibeon memakai akal budinya untuk mendapatkan Israel dengan janji itu supaya dia bisa hidup gitu. Terjadilah janji itu tanpa berpikir lebih lanjut, sudah terikat janji. Nah, ini janji ini sudah terikat. Lalu Saul berusaha untuk membinasakan Gibeon ini karena dia berpendapat harus dimusnahkan orang Kanaan ini, orang Filistin dan lain sebagainya harus dimusnahkan, termasuk orang Gibeon ini, orang Kanaan ini gitu. Nah, hal inilah dianggap salah oleh Tuhan. Maka punya risiko. Waktu Daud menjadi raja, ya, kutuk masih hidup, kutuk masih kemelun, dan ini dituntut oleh orang Gibeon. Akhirnya Daud harus membayar apa? Ya, keluarganya Saul yang diserahkan kepada Gibeon untuk digantung gitu. Nah, itu. Ini kalau kita janji-janji seperti itu, kalau kita salah melakukan janji, ya kita tidak akan menjadi lebih baik. Kutuk terus mengikuti kita gitu. Maka itu kalau janji, hati janji apapun. Kalau sudah janji, coba kalau kita pikirkan, saya banyak sekali kalau dipikirkan janji-janji gitu, wah Tuhan, gak ada selesainya.
nggak ada benernya, kita serba salah. Nah, dan inilah yang harus kita selesaikan gitu. Ya. Karena kesalahan ini membuat kita tidak baik hubungannya dengan Tuhan, karena Tuhan tetap utuh itu, karena melanggar janji tetap berlaku bagaimanapun juga. Ya. Itu orang Gibeon yang sudah dibenci Tuhan untuk dimusnahkan, tapi karena sudah berjanji berdamai, ya Israel harus melakukan perdamaian itu. Demikian juga kita mengikut Tuhan ini. Banyak hal, kendala-kendala yang kita miliki. Satu persatu mari kita petani, kita jelimet. Supaya kita bisa membereskan itu di hadapan Tuhan. Hari-hari akhir ini, ya, kita tidak dituntut menjadi orang baik. Tapi kita dituntut menjadi orang yang benar. Ya. Orang yang benar. Ya, di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar, karena Tuhan itu kebenaran. Ya, ya. Memang kita disuruh menjadi yang baik gitu, tapi benar itu lebih diutamakan. Kalau kebenaran tercapai, pasti kebaikan akan mengikuti. Kalau baik saja belum tentu kebenaran. Sebab orang bisa merampok duitnya dikasihkan kepada orang lain, menolong orang lain, orang baik. Tapi benarkah merampok? Tidak ada benar kan gitu. Kita tegak, mari kita berdiri di dalam kebenaran supaya yang baik itu. Dituntut garam memang baik, tetapi jikalau garam juga menjadi tawar, maka ia dimasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk pupuk maupun untuk ladang. Siapa yang mempunyai telinga hendaklah mendengar dan hendaklah mengerti. Jadi tutupnya itu loh, ya, tutupnya mendengar dan mengerti. Jadi bukan hanya mendengar saja. Mengikut Yesus pikul salib setiap hari, benci bapakmu, benci ibumu, benci saudaramu, benci anakmu. Tapi kita tidak mempunyai pengertian, ya bubrah semuanya nanti. Ya. Enggak sampai kepada kebenaran, maka semrawut yang kita tuai. Ini kata-kata yang perlu ya kita perhatikan, perlu kita pikirkan yang baik-baik ya. Kalau kita sudah mendengar, hendaklah mengerti. Pengertian ini datangnya dari mana? Supaya kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti itu kalau kita bisa mendengar nasihat satu. Nasihat yang memberikan petunjuk yang baik, nasihat. Amsal mengatakan. Kedua, kita harus mau diwelehke. Apa? Bukan. Diwelehkan. Artinya diperingatkan. Ya, diperingatkan. Jadi kita bisa mendengar nasihat, kita juga bisa mendengar peringatannya. Ya, peringatan. Ini baru datanglah pengertian. Kalau kita tidak bisa diperingatkan oleh orang tua kita tidak akan bisa menjadi orang yang mengerti. Kalau kita tidak bisa menerima nasihat, kita juga tidak bisa menjadi orang yang mengerti. Nah itu. Jadi
nasihat dan peringatan harus bisa kita terima kedua-duanya. Mari kita menjadi orang yang mengerti. Unik Bapak Ibu. Amsal ini unik sekali. Ya. Unik sekali cara belajarnya, cara memberikan pengajarannya di Amsal. Unik sekali. Ya. Belum bagaimana menerima bijak, hikmat, itu juga tidak semudah seperti yang kita ada dengan. Jadi untuk membaca ini Bapak Ibu, untuk mengerti apa yang kita baca dari Alkitab kita, memang itu memang sudah jelas seperti itu, tapi harus dimengerti, bukan dikebiah uyah begitu saja. Sebab bukan menyalahkan pengkhotbah, memang itulah yang harus disampaikan secara cepat dan singkat, ya. Jadi mereka tidak sempat untuk bisa menjelaskan dengan rinci sekali, ya. Demikian firman Tuhan yang bisa kita sampaikan hari ini, ya, agar kita lebih lagi bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang akan memberi pelajaran atau ajaran dalam hidup kami ke depan ini, supaya kami bisa berjalan di dalam terang firman-Mu dan yang bisa membawa kami kepada satu tempat yang Tuhan Engkau berkenannya. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka semua anak-anak Tuhan yang belum sempat bisa mengerti. Kiranya terang daripada Roh Kudus akan terus mengajar mereka dan membimbing mereka di dalam satu pemahaman yang tersendiri untuk bisa kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam firman-Mu. Tuhan, terima kasih
Engkau pemimpin kami semuanya untuk berjalan dari sehari ke sehari sampai kesudahannya. Kami hanya berserah dan berpasrah padamu, karena Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Tuhan, kami tidak minta apapun, tapi hanya terang firman-Mu, terang Roh-Mu yang akan membawa hidup kami ini. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan yang telah kami miliki, kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari sampai hari ini. Dan kami masih tetap berharap kepada Tuhan sampai langkah-langkah kami yang terakhir. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara kami Tuhan, tentu selalu berharap perlindungan Tuhan setiap harinya, baik yang hanya tinggal di rumah maupun yang bekerja harus keluar rumah, supaya mereka selalu dilindungi oleh Tuhan, atau Tuhan menjadi perisai mereka daripada penularan wabah COVID-19 yang masih tetap ada dan belum redah ini. Tuhan tolong supaya kami bisa mampu melewati semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. 예수의